Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah ya, dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum belajar tematik kali ini, marilah kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembelajaran tematik kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran 4 ya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia sangat beragam, baik itu dari segi agama, suku adat ya, dari sifatnya, dari bentuk fisiknya, bahkan untuk pekerjaannya. Di sini kemarin kita sudah mengetahui tentang berbagai macam bidang usaha ya. Ada yang di bidang pertanian, ada yang di bidang jasa dan lain-lain. Yang akan kita bahas adalah bidang usaha pertanian, perindustrian dan lain-lainnya ya, kita bahas hari ini. Nah, di sini di Indonesia dikenal sebagai negara pertanian atau bisa disebut juga dengan negara agraris. Sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian ya. Usaha di bidang pertanian meliputi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Yang ke-1 usaha pertanian. Pertanian merupakan usaha kegiatan bercocok tanam. Usaha pertanian dapat dilakukan di sawah, tegalan, ladang ataupun kebun. Umumnya, orang yang bekerja di sektor pertanian adalah petani yang menggarap tanah milik sendiri ataupun milik orang lain. Yang kedua, usaha perkebunan. Usaha perkebunan biasanya dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat digarap pada lahan milik sendiri, sedangkan perkebunan yang dilakukan oleh pemerintah digarap pada lahan milik negara. Yang ketiga, usaha peternakan. Usaha peternakan adalah usaha membudidayakan hewan ternak. Dilihat dari pengelolaannya, usaha peternakan dibedakan menjadi peternak hewan besar seperti sapi, kuda, dan kerbau, peternak hewan kecil seperti kambing dan domba, dan peternak unggas seperti ayam, itik, dan burung. Yang keempat, usaha perikanan. Usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Contohnya jenis perikanan darat adalah membudidayakan ikan di dalam kolam, waduk, sungai atau tambak. Atau ikan-ikannya bisa ada ikan mas, ikan lele, ikan nila, dan belut. Sedangkan jenis ikan yang ditangkap di laut antara lain adalah ikan tongkol, ikan kakap, dan ikan tuna. Sekarang yang B-nya, usaha di bidang perindustrian. Industri merupakan kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau produksi ya, yang sering kita sebut mah. Bahan mentah diperoleh dari sumber daya alam. Usaha industri dapat dilakukan oleh kelompok atau perusahaan. Contohnya industri rumah tangga dan industri besar. Industri rumah tangga hanya dilakukan oleh sedikit orang, modalnya kecil dan bisa dikerjakan dengan menggunakan tangan. Sedangkan industri besar dilakukan oleh pabrik-pabrik yang memiliki tenaga kerja yang besar dan peralatan yang modern. Dan modalnya juga besar ya. Yang C, usaha di bidang perdagangan. Usaha di bidang perdagangan dapat dibedakan menjadi pedagang kecil dan pedagang besar. Pedagang kecil menjual barang dagangan secara eceran langsung kepada pembeli. Pedagang kecil memperoleh barang dagangan dari pedagang besar. Pedagang kecil membuka usahanya biasanya di warung atau menyewa tempat di pasar. Sedangkan pedagang besar menjual barang dalam jumlah banyak. Pedagang besar melayani pedagang kecil. Jadi barang-barang yang dijual oleh pedagang besar biasanya diperoleh dari pabrik. Pedagang besar dapat juga sebagai agen langsung dari pabrik ya. Pedagang besar membeli barang dalam jumlah besar lalu menjualnya ke pedagang kecil. Yang D, usaha di bidang jasa. Seperti yang telah kita ketahui, usaha di bidang jasa itu adalah usaha yang mendapatkan imbalan berupa uang sewa atau penyewaannya ya. Usaha di bidang jasa umumnya diberikan sesuatu yang diperlukan orang lain. Contohnya, guru memberikan jasa mengajar, seorang dokter melayani pasien, dan sopir bus melayani penumpang untuk mengantar sampai tujuan. Yang E, usaha di bidang pertambangan. Usaha di bidang pertambangan yaitu usaha yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya tambang.
kegiatan penambangan umumnya dilakukan oleh pemerintah. Contohnya penambangan minyak bumi, gas alam, batu bara, dan galian mineral. Yang F, usaha di bidang pariwisata. Usaha di bidang pariwisata dilakukan dengan cara memanfaatkan daya tarik keindahan alam, sosial budaya, kesenian, arsitektur bangunan, benda bersejarah, dan hasil kreativitas ya. Banyak di sini provinsi-provinsi yang terkenal dengan pariwisatanya, antara lain ada Bali, ada Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan lain-lain. Nah, mungkin itulah yang Bu Nuni jelaskan, sedikit Bu Nuni jelaskan jenis-jenis usaha yang ada di Indonesia gitu ya, mulai dari pertanian, perindustrian, jasa, dan lain-lainnya. Untuk kali ini tidak ada tidak ada tugas. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.